Bila Anda digaji 10 juta oleh perusahaan, namun memberikan pekerjaannya seperti digaji 20 juta, maka Allah akan membayarkan lebihnya dengan kesehatan, karir, keluarga sejahtera, cerdas, dan sebagainya. Namun sebaliknya, kalau diberi gaji 10 juta, tapi kerjanya seperti orang 5 juta, sisanya dituntut dengan penyakit, kesusahan, hutang, masalah, dan misalnya. Jadi bekerjalah maksimal, berikan yang terbaik. Minimal kalau diberi 10 juta, ya ternyata 10 juta. Kalau bisa lebih, tapi jangan nuntut lebih. Halo Ibu Maria, Ibu Halo Ani. Pak Bilal. Halo, thank you. Sorry sudah menunggu tadi, karena saya masih dalam perjalanan balik dari klinik. Iya. Oke. Oke Pak Ya, Bilal, terima Ibu, kasih untuk waktunya ya hari ini. Sama-sama Ibu, sama-sama. Oke Pak, saya serahkan ke Pak Bilal mungkin untuk bisa sharing sedikit mengenai gimana sih nih caranya untuk bisa memantaskan diri bagi teman-teman talent ready di sini supaya terus ready dan siap ketika misalnya mendapatkan offer pekerjaan. Oke, siap Ibu Hani. Ibu Hani, sorry, yang akun yang saya ini boleh dijadikan co-host juga nggak? Oke, Saya pakai dulu. Ya. Oke, siap. Oke, sambil menunggu Ibu Hani menjadikan saya co-host untuk akun yang sini, saya sapa dulu karena saya tadi beberapa udah lihat gitu ya. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Talent Ready. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Talent Ready ya. Oke, siap. Saya juga sudah jadi host. Saya bisa buat partisipan untuk mute all dulu. Nah, sip. Kontrol ada di saya deh sekarang. Oke, great. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hadi tadi saya sambil dengerin tuh. Bagi rekan-rekan talent ready semuanya, silakan dihidupkan kameranya. Silakan kita kasih waktu 5 detik untuk menghidupkan kamera. Karena apa? Agar sesi kali ini bisa lebih hidup lagi, lebih interaktif. Jadi saya pun selama pemaparan nanti akan melihat nih siapa saja sih yang hadir, apakah sudah ready di beneran secara fisik kita ada di acara RIB atau Recruiter Indonesia Bersatu. Sebelum nanti kita bahas tentang memantaskan diri tentang talent ready. Nah, kan di sini saya sudah lihat nih beberapa ada yang saya kenal. Di sini ada Ibu Semira tadi, ada Ibu Rey, ada Ibu Nur Aziza di sana dan sebagainya. Ya, nanti saya sapa satu persatu. Tapi pastikan dulu semua hidup video yang memang ada kuotanya cukup. Dan sudah berpenampilan rapi. Karena biasanya kalau yang cewek nih Bu Hani, kalau mau hidupin kamera harus dandan dulu, ribet gitu ya. Kalau enggak mau, udah Pak, nggak cantik ya gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Tapi yang sudah rapi, silahkan dihidupkan kameranya. Saya mau melihat wajah terbaiknya, kostum terbaiknya. Di sini ada rekruter loh, dan RIB loh. Siapa tahu nanti di sini dilihat, oh ini bagus nih penampilannya. Nanti diajak komunikasi sama Pak Bilal juga, jawabnya oke, sinyalnya bagus, jawabannya oke. Siapa tahu langsung ditawarin kerjaan sama Ibu Hani nanti. Who knows? Bisa terjadi seperti itu. Oke, jadi yuk kita respect terhadap RIB, terhadap acaranya, terhadap dengan ready dari penampilan dulu. Baru kita bahas tentang ready mindset-nya. Kalau di saya pasti nih, berbicaranya tentang mindset dulu, baru nanti kita eksekusi. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya ketika ditawarkan oleh Ibu Afra, ketua dari RIB, untuk mengisi di RIB Recruiter Indonesia Bersatu ini, saya udah bilang tuh sama Ibu Afra, Bu, mohon izin Bu, Ibu kan tahu nih cara membawakan saya seperti apa, cara menulis saya di LinkedIn seperti apa. Nanti kalau yang saya bahas itu atau cara pembawaan saya sedikit menyentil, nggak apa-apa ya Bu ya Pak? Dijawab sama Ibu Afra, oh nggak apa-apa Pak. Untuk kebaikan yang nyentil dikit nggak masalah. Oke, nah jadi di sini saya sudah izin dulu nih sama Ibu Afra untuk kita kotak-katik dulu mindset kita agar lebih ready lagi ya. Siapa tahu ternyata cuma ikut-ikut tulis talent ready doang. Nggak tahu nih ready apaan. Nah, bisa jadi demikian. Mudah-mudahan enggak ya. Yuk, kita masuk ke slide-nya dulu. Saya udah kemukakan di awal, kita lihat sudah sebagian besar menghidupkan kameranya, baru kita mulai ya. Nah, dari judulnya saja sudah memantaskan diri
talent ready. Yang kita highlight adalah memantaskan diri dan juga ready. Saya nggak bahas di bagian talentnya. Bagian talent sudah banyak yang bahas di LinkedIn beberapa bulan yang lalu. Tapi saya mau bahas tentang ready-nya. Beneran ready nggak ini? Nah, terus kenapa judulnya memantaskan diri? Emangnya gue nggak pantas, Pak? Kok gitu loh? Nanti sabar dulu, tenang. Yang akan kita bahas, ingat, tentang memantaskan diri dan juga bagaimana caranya benar-benar ready di sana. Karena tertulis talent ready doang tuh nggak cukup. Seriously nggak cukup. Ready apaan? Ayo, nanti kita bahas ya. Oke, perkenalan dulu. Karena sebagian besar dari 244 masih going on, masih ada yang ini saya bisa admit juga nih, saya bantu deh untuk kita admit juga. Itu saya perkenalkan diri dulu, nama saya Teguh Bilal Rizky, saya adalah founder dari Bincang Bilal. Bagi rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti kelas saya di Bincang Bilal, sudah ada 1.000 orang lebih yang pernah mengikuti kelas kami. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Teguh Bilal Rizky, Bapak Ibu semua bisa memanggil saya dengan nama Bilal. Cukup Bilal saja, jangan Tauku, karena terlalu random tuh orang Aceh nanti cuma Teguh. Jangan Rizky, nanti saya nggak noleh, jadi panggilnya Bilal aja. Ya, boleh Mas, boleh Pak, boleh Bang. Karena saya orang Sumatera, orang Aceh, dipanggil Bang juga nggak salah. Ya. Oke, saya cerita dulu tentang latar belakang saya ya. Saya masuk kuliah itu 2012, masih unyu-unyu ya, masih baru nih, baru lulus 2016. Masih fresh graduate nggak gue nih? Udah nggak lagi ya, udah nggak fresh lagi ya, udah diangetin gitu ya. Oke. Jadi saya latar belakangnya satu akuntansi Universitas Syahwala itu di Banda Aceh. Selama kuliah seperti biasa ya, anak kuliah kan punya bisnis seperti kecilan lah, bisnis promosionalnya jersey, kondisi, aksesoris, ada namanya Bilal Store. Jadi saya kayak punya brand pasti ada nama Bilalnya. Narsis nggak apa-apa, yang penting brandnya adalah saya. Kemudian September 2016 saya mulai karir pertama saya sebagai operational staff, which is itu ranahnya manajemen dan juga perhotelan sebenarnya, itu chef dan sebagainya, karena ini adalah F&B selama kurang lebih 7 bulan. Setelahnya saya insya balik lagi ke ekonomi dan akuntansi selama kurang lebih 7 bulan juga di PT Arlequina Gelato Indonesia, itu adalah industri gelato yang ada di Yogyakarta. Kemudian setelah 7 bulan berkontribusi, saya alhamdulillah dipercaya untuk naik jabatan sebagai operational manager, dan selama menjadi operational manager saya berkontribusi juga di bagian marketing, HR, produksi. Jadi kalau tiba-tiba saya bahas marketing, HR, produksi makanan, itu karena saya sudah berkecimpung di dunia itu. Oke. Kemudian setelah 2 tahun lebih, saya alhamdulillah dipercaya oleh pemegang saham untuk menjadi jabatan General Manager waktu itu. Karena ini perusahaan adalah perusahaan PMA, perusahaan milik asing, milik orang Itali dan orang Prancis. Kemudian selama jadi General Manager juga saya berkontribusi di DTTC atau Jogja Development Center sebagai trainer gelato bisnis. Trainer. Hanya offline saja tapi ya. Kemudian Mei 2020, kurang lebih 5 bulan yang lalu saya mendirikan Bincang Bilal ini. Awalnya bukan seperti ini harusnya podcast seperti jadi Gobusher, tapi ternyata kebutuhannya untuk mengembangkan karir SDM Indonesia dan saya terjun ke sana. Dan alhamdulillah saya hari Senin besok mulai masuk di PT Spill, PT Salon Marketing Indonesia Airlines sebagai HR Change Agent Officer. Jadi diumumkan sama Pak Hari kemarin beberapa hari yang lalu, dan saya akan mulai masuk besok Senin. Dan tadi pagi, kayak saya agak telat, mohon maaf sebelumnya, biasanya saya nggak pernah telat gitu ya. Ini tadi saya baru tes kesehatan, baru kelar banget, masih ada suntikannya. Ya, jadi mudah-mudahan saya tetap fit di sini, tetap bisa energik. Oke, nah yuk kita bahas tentang talent ready. Talent ready, coba deh dicek di LinkedIn. Tadi pagi sekitar jam 7, jam 8 saya cek dulu nih. Hashtag talent ready itu di follow sama berapa orang ya? Ternyata banyak banget, 4.800. Banyak banget untuk sebuah hashtag. Kemudian untuk postingan yang menyebutkan hashtag talent ready itu ada 14.000 lebih, hampir 15.000. Banyak banget itu lebih banyak daripada follower saya. Koneksi saya baru 7.000. Ini talent ready doang, ini udah 14.000, hampir 15.000. Ini yang paling mencengangkan. Yang tulis talent ready di profile LinkedIn-nya itu sampai 144.000 loh. Nanti dicek deh di bagian orang. Berarti mencantumkan tuh di bawah namanya talent ready. Berarti kan banyak banget. Itu satu provinsi. Ada nggak ya? Satu provinsi? Lebih kali. Oke? Nah, sebelum kita lanjutkan, yuk mari kita niatkan ke ibadah dulu. Dan karena kita akan niatkan untuk ibadah, tadi saya cek sih kita belum berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama di masing-masing kepercayaan. Semoga apa yang kita sharingkan di pagi hari ini, menurut saya, kemudian
Mariahani, RIB, dan juga teman-teman semuanya bisa menjadi amal baik, bisa menjadi bermanfaat, dan nanti bisa diterapkan ketika akan mulai bertani. Berdoa, dipersilakan. Sudah cukup? Oke, sip. Sekarang kita niatkan untuk event. Ya. Oke, sudah ada 250. Masih ada total 50 dan 50 orang lagi. Sip. Kita bahas memantaskan diri talent ready. Apa yang kita bahas? Kurang lebih ya. Kita akan membahas tentang apa itu talent ready, beneran ready atau tidak, butuh. Nah, yang butuh apa nih? Motivasi atau aksi? Yang motivasi saya coret. Yang saya aksi kita highlight di sana. Kemudian apalagi memantaskan diri tentunya. Cuman, yuk kita mulai dulu. Pastikan stay tune sampai akhir. Di postingan saya beberapa hari yang lalu saya udah bilang butuh kedewasaan, butuh juga kalau dewasaan ya mawas diri lah ya untuk bisa stay tune sampai akhir. Kalau yang baperan, nah saya udah ingetin. Nanti kalau yang baperan bisa jadi leave nanti. Tapi kalau enggak, yuk kita stay tune sampai akhir. Karena ada hadiahnya, tapi udah disebutin sama Ibu Hai. Apa itu talent ready? Apa kriterianya? Saya mau tanya dong sama, kita lihat dulu ya. Yang ada dari RIB di siapa aja nih? Ada Mbak Tiara. Yang kelihatan langsung Ibu Mariahani. Ada Mbak Ada Tiara. Mbak Tiara. Oh, mana Mbak Tiara? Ada Mbak Tiara? Mbak Pauline. Oh, ada Mas langsung. Mike. Oh, langsung ditolong dong ya. Ada Mbak Mas Mike. Aja. Oke deh. Siapa ya? Mas Mike, Mas Mike. Siapa deh siapa? Mas Mike aja. Mas Mike deh, boleh deh. Boleh tolong di-unmute nggak? Mas Mike. Halo, mana nih? Di layar saya nggak kelihatan. Wah, Banyak langsung banget layarnya kabur. 11. Kayaknya langsung kabur ini Mas Mike-nya. Langsung kabur. Oke. Ibu Tiara deh, Ibu Tiara. Mbak Tiara. Ayo. Ya, Pak. Oke. Ibu Tiara. Nah, Ya, Pak kemarin Bilal. kan kita udah Tes, briefing dikit deh. Tuh, Mas Mike kan Di udah. awal. Mas Mike aja. Oke. Iya Oke, Pak Ibu Bilal. Tiara. Benar Ibu Tiara. Talent ready Oh, Mbak apa Tiara sih? aja nih. Sakit hati dia, oke. Dua-duanya deh. Dua-duanya nanti ya, gantian Ibu Tiara dulu. Oke. Kenapa, Pak? Talent ready itu apa sih, Bu? Kalau talent ready itu yang pastinya talent tuh ya dia tahu apa yang bisa dia tawarkan kepada perusahaan yang dia menjadi aset. Mungkin maksudnya ya dia siap gitu menjadi aset dan dia ready untuk kerja sekarang. Oke, sip. Thank you Ibu Tiara. Nah, karena tadi sudah di-mention Pak Michael, Pak Mike. Ayo, tadi sudah hidup suaranya. Kalian tahu. Ya Pak Bilal, kalau menurutku talent ready sih orang yang untuk siap kerja sih. Jadi dia udah bisa siap kerja ditempatkan di mana saja, siap kerja untuk posisi apa aja. Tapi kan spesifik untuk yang biasanya di talent ready kan dituliskan dia ready-nya untuk posisi apa aja. Tapi kalau yang saya tangkap sih talent ready adalah orang yang siap kerja dan bisa kerja kapan aja sih kayak gitu. Oke, thank you Pak Mike, thank you Ibu Tiara. Saya nyari Ibu Afra belum ada. Jadi saya mau tanya Ibu Afra. Oke deh, udah. Ini Bu Afra baru Aman, masuk, ya. Pak. Baru masuk. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Saya cari. Ada. Oh, ada. Ibu Afra. Assalamualaikum Bu Afra. Waalaikumsalam, mohon maaf terlambat. Gimana ya Gak Pak? apa-apa Ibu, saya juga tadi. Bu Afra, talent ready menurut Ibu nih sebagai ketua dari Rekruter Indonesia Bersatu, menyatukan rekruter dari seluruh Indonesia. Apa sih talent ready Bu? Kalau, waduh, baru banget napas, baru dari pasar ya. Talent Gak ready. apa-apa, Ya? saya juga. Oke, baik. Kalau menurut saya talent ready itu pastinya yang pertama itu harus punya skill ya Pak ya. Skillnya harus diasah ya kan. Apa kemampuan teman-teman, misalnya seperti saya bisa bahasa Jepang. Nah itu harus diasah tuh, harus lebih oke lagi gitu kan, lebih fluent lagi. Lalu secara pastinya secara soft skill ya Pak ya, itu juga paling penting karena number one itu attitude seperti yang kita tahu ya Pak Bilal ya. Itu sih paling Pak yang dua yang paling krusial kalau menurut saya. Oke, thank you Bu Afra, thank you Bu Tiara, thank you Pak Mike. Nah, kapan lagi kita kerjain anggota-anggota dari RIB? Kan Ibu kita Mariahani tanyain dulu mungkin? tuh, gitu ya. Ibu Mariahani. Ibu Ani nanti kita diskusi lebih panjang. Oke, Waduh. thank you Bu Afra, thank you Bu Tiara, thank you Pak Mike. Kita lanjutin ya, tadi sudah ada kriteria dari anggota RIB-nya sendiri yang menanyakan acara, yang akan juga sourcing dari rekan-rekan talent ready yang ada di LinkedIn. Jadi sudah ada gambaran ya, talent ready itu sebenarnya apa sih?
apakah cuma tulisan atau sebenarnya benar-benar ready. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya, stay tune sampai akhir. Masih ada 259, naik lagi. Thank you. Nah, beneran ready nggak? Atau cuma ikut-ikutan tulisan dan jalan ready doang? Beneran ready nggak ya? Kita cek. Ini nih, kalau masih sering menyalahkan keadaan, belum ready menurut saya. Ayo, masih menyalahkan pandemi, masih menyalahkan lokernya dikit nih, nggak ada. Ini gimana sih Ibu Afra nggak kasih saya loker? Ibu Adi juga nggak kasih. Nah, saya barusan ke-mute. Ya, di ke-mute. Nah, kemudian yang seperti barusan nih, menyalahkan kursi kosong. Itu gimana? Gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau masih sampai sekarang menyalahkan pandemi, udah 6 bulan, 7 bulan loh pandeminya, masih aja disalahkan, kasihan amat, lokernya dikit dan seterusnya, menurut saya itu belum ready di sana. Apalagi, mengeluh terus, buang energi. Aduh, energinya banyak. Dalam waktu 24 jam, isinya cuma untuk ngeluh. Gimana? Yuk, kita alokasikan yang namanya energi kita untuk hal-hal positif. Apa aja Pak? Nanti kita bahas di bagian memuaskan diri. Tapi kalau sampai detik ini masih mengeluh, pertanyaan tuh. Kalau bisa dari time RIB hapus itu di Talent Ready, dihapus aja deh gua nih. Kalau sampai sekarang masih ada yang tertulis itu sering mengeluh di LinkedIn, di kehidupan sosial asli dan sebagainya. Oke, apalagi ingin nyerah. Aduh, saya akhir-akhir ini ya, ini sebenarnya bukan hal yang patut dibanggakan. Karena saya sempat lihat beberapa postingan dari rekan-rekan kita di LinkedIn yang sering banget mengeluh dan dia hampir menyerah. Come on, ini baru 6 bulan 7 bulanan. Kau sudah mau nyerah, sudah mau ngapain, sudah mau buat apalah. Sempat ada yang pernah DM saya, ini seriously, ada itu yang bilang mau jual ginjal. Masa mau seperti itu? Sampai ada juga yang mau mengakhiri hidupnya. Seriously itu ada, bisa dicari di LinkedIn. Jadi yuk, kita jangan mudah menyerah di sana. Karena dengan kita mudah menyerah dan kita posting di LinkedIn nih, kita katakan sebetulnya kan di LinkedIn ya. Kalau kita posting di LinkedIn dan Ibu Hani lihat, Ibu Afra lihat, apakah dengan seperti itu akan diberikan misalkan tawaran pekerjaan, tawaran job, tawaran partner klien dan segalanya? Menurut saya sih enggak. Malah hanya menjatuhkan martabat kita pribadi dan menggugurkan peluang yang sebenarnya akan sudah ada. Jadi yuk kita stop hal-hal tersebut. Lanjut ya, lanjut. Saya lihat sih masih standby. Nah, ini mulai mikir-mikir nih, muka-mukanya udah pada pusing ini di sini. Udah mulai, alisnya sampai berkerut dan sebagainya gitu ya. Sabar, ini masih awal. Saya udah bilang, kalau nggak kuat, jangan dilanjutin. Kalau kuat, lanjut sampai akhir. Lanjut. Tidak tahu potensi. Aku mah apa tuh? Cuman namanya rengginang di keleng kongguan gitu. Aku mah nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa ngomong. Aku nggak punya skill ini, nggak punya skill itu. Selalu menyebutkan saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, nggak tahu potensi diri. Terus di CV nanti tulisnya apa skillnya? Kan skill yang ada di CV, yang sering kalian minta untuk review-review itu, kan harus bisa dibuktikan. Masa ditulis di CV tapi nggak tahu potensi diri? Malu dong. Udah mulai berkurang satu nih. Nyerah dia kayaknya. Lanjut. Membatasi diri. Saya beberapa bulan, 2 bulan lalu, ada di salah satu bulan di Agustus ya, 11 Agustus mengadakan di Bidang Bila mengadakan sebuah lomba dengan hashtag memantaskan diri. Bukan memantaskan diri, merdeka dari batas. Nah, jadi kalau merdeka dari batas, nggak ada lagi alasan. Tidak ada kesempatan, tidak ada peluang, tidak ada tawaran dan sebagainya. Apalagi ngomongin pandemi, ngomongin segala macam. Terus saya larang tuh, ada peraturannya. Di halaman 7 tidak boleh menyebutkan hal-hal yang membatasi diri. Harus merdeka dari batas. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Sudah, tidak boleh membataskan diri. Membatasi diri. Susah nih. Aduh, jangan. Lalu, banyak alasan. Tapi Pak, mau nggak ditawarin ke luar kota? Aduh, tapi Pak, saya harus izin dulu sama orang tua saya. Oh iya Pak, saya juga harus izin sama pacar saya. Ya elah, masih pacaran, izin juga. Main. Elah,
Jangan banyak alasan, katanya mau kerja apa saja. Begitu ditawarin, oh nanti dulu deh, ya, nanti dulu ya saya pikir dulu. Hilang habis itu. Banyak tuh yang kayak gitu. Banyak nggak Bu Hani? Banyak. Banyak tuh. Banyak. Lanjut ya, lanjut. Buang waktu. Nah, tadi udah saya bilang, sama-sama di dalam hidup kita punya waktu 24 jam, sama persis. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kalau Ibu Hani bisa jadi seorang rekruter, Ibu Afra bisa jadi ketuanya, Ibu Tiara dan sebagainya bisa jadi seperti ini, kok kita enggak? Waktunya sama-sama 24 jam loh. Beda di usia apa? Oke, beda di usia. Tapi kan kita proses ke arah sana juga. Oke? Kalau kita bisa menggunakan 24 jam untuk layar-layar, untuk main Mobile Legends, main Impostor, Among Us, oke, dan sebagainya, berarti kita juga bisa melakukan hal yang sama di waktu yang sama, dialokasikan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nggak ada lagi alasan, Pak, nggak ada waktu. Prioritas, ada namanya skala prioritas, mana yang mau dikerjain duluan. Kalau lo mau maju, jangan tiduran, bangun. Kalau lo, pertanyaannya nih, oh Pak, saya butuh duit untuk online dealing. Untuk webinar banyak di LinkedIn, saya ada satu referensi, Pak Muhammad Hussein, nanti silahkan dicari anggota PENS. Itu dia menyediakan untuk siapa yang mau cari tambahan, jadi reseller dan sebagainya. Jangan alasan malu jadi sales. Saya belajar sales juga dan itu sangat menguntungkan. Baik untuk yang namanya interview, bagaimana approaching, bagaimana mengenali diri, mengenali perusahaan, belajar ilmu sales. Itu penting banget. Saya belajar dari Pak Ikrar yang pernah 20 tahun sampai detik ini. Yang 2 minggu lalu saya ketemu tuh di Jogja. Alhamdulillah bisa ketemu sama mentor saya. Salah satu idola saya. Lanjut ya. Lanjut. Masih awal nih, masih pagi. Buang waktu. Takut di HP. Nah, ini banyak banget. Pak, udah 2 minggu nih, nggak ada kabar, gimana ya? Lo nya aja yang nungguin, nggak usah ditungguin, belajar move on. Orang Indonesia itu susah nih, kadang-kadang nih, untuk yang bisa move on. Ini udah paling bagus nih Pak, oke, emang nggak ada yang lain juga? Yuk berusaha terus, jangan ditungguin. Kalau kata Pak Nanang, habis apply lupakan, lalu tetap mengembangkan diri. Tapi walaupun dilupakan, dicatat. Oh ya, saya telah melamar ini di perusahaan ini. Jangan lupa 100%, nggak juga, tapi kita catat di sana. Terus move on, jangan takut di PHP. Yang namanya takut di PHP, karena kita berharap. Jangan menggantungkan harapan pada manusia. Gantungkan namanya harapan itu sama Allah, sama Tuhan. Jangan sama manusianya. Lalu, nih, yang namanya janji dari rekruter, itu baru confirm, kalau bagi saya, setelah tanda tangan kontrak. Kalau baru sampai nih, misalkan, Ibu Binar, nanti saya Ibu dapat kerja ya. Pak Helmi, besok masuk ya, dan sebagainya. Kalau belum ada tanda tangan kontraknya, menurut saya belum deal. Itu menurut saya. Silakan nanti dicek. Kalau belum ada yang namanya perjanjian kerjanya, jangan dianggap itu sebuah PHP. No, kita aja. Lanjut ya, kalau udah pernah ikut kelas saya posisi perjanjian kerja, udah paham betul tuh. Oh, Pak John belum waktu itu. Halo Pak John, sehat ya Pak John ya? Kita ngobrol-ngobrol Pak John. Lanjut. Malas membaca. Ini PR. Negara plus 62 nih krisis membaca. Disuruhnya send email. Send ke emailnya Ibu Afra ya. Misalkan Ibu Afra @gmail.com. Misalkan gitu ya. Nanti ketiknya apa? Interested. Lah, kok nggak nyambung? Ini baca nggak ini? Sampai beberapa waktu lalu ada tuh yang pernah digas. Tanya, perusahaan apa ya? Udah disebutin loh di atas. Yo, rajin membaca, mau membaca. Lanjutin ya, lanjutin. Apalagi setelah Mas membaca, semoga mania. Aduh, I wish. Namanya Paladin. Nih ya, yang paling saya sering temui. Kan saya selalu punya setiap koneksi baru yang saya update. Selalu nih. Terus, banyak nih nanti yang bilangnya seperti ini. Ya Pak, semoga nanti saya bisa berdiskusi ya dengan Bapak. Lah, mau diskusi doang kok pakai semoga? Diskusi mah diskusi aja. Karena dengan kita bilang semoga, itu kan baru berharap. Sedangkan yang namanya diskusi itu dilempar aja, topiknya apa, mau bahas apa, ayo diskusikan langsung. Jangan nunggu, semoganya seperti apa. Karena nih, saya juga sering nih diskusi sama Bu Patricia, dari Green Box. Oh iya Pak, banyak banget emang yang kayak gitu. Nanti dia bilang semoga, begitu kita ajak diskusi, ngilang. Jadi semoganya bagian mana?
kurangi kalau menurut saya, kecuali dalam doa. Jadi dalam doa itu baru kita doa semoga. Tapi kalau diskusi atau ngomong chat, nggak usah pakai semoga, langsung approach. Ibu Hani, saya mau diskusi tentang ini. Kalau Ibu Hani ada waktunya, dibahas. Jadi nggak usah pakai semoga. Kalau sekalian mau diskusi, langsung aja. Diskusi dong kok pakai semoga, fine. Memang diskusi aja. Lanjut, khawatir berlebih. Nah, ini yang sering menimbulkan yang namanya gugup, yang namanya nervous, yang namanya gugup itu tadi. Misalkan mau datang interview, gimana ya nanti ya? Kalau interviewnya adalah karena ya itu namanya membayangkan yang belum terjadi, belum pun itu terjadi. Yuk, persiapan kalian udah bagus, kalian hebat, tinggal jalan aja. Yang dipikirin tuh gini harus, ya, gimana ya? Aku lancar. Gimana ya? Kalau ternyata interviewnya suka banget dengan cara diskusi saya, kami ngobrol sampai 2 jam lebih, lupa waktu dan akhirnya enjoy banget. Yang dibayangkan tuh yang positif, jangan filter yang negatif. Hindari itu, karena semua yang namanya nervous biasanya diawali dari hal-hal yang oh kalau ini gimana ya? Kalau nanti gue kesandung gimana ya? Kalau nanti gue terlambat gimana ya? Jangan. Yuk berhenti yang namanya putus deh. Oke? Karena itu membatasi diri kita. Lanjut ya. Lanjut. Siapkan pertanyaan, kirimkan pertanyaannya ke anggota RDB di saya. Ada Ibu Jara, ada Pak Mike, ada Ibu Hani, nanti dipilihkan. Ya. Lanjut. Coba-coba. Nah, ini. Saya mau coba melamar deh, Pak. Pak, kalau ada kesempatan saya mau mencoba. Lah kok mencoba? Mencoba-coba melempar manggis. Apaan? Jangan. Seriusin. Karena apa? Harus ada tahapnya kita. Yang namanya riset, harus juga mendalami, mempersiapkan diri. Itu bukan coba-coba, teman-teman. Jadi hindari kalimat yang namanya nih, coba-coba. Kenapa melamar di sini? Ya Pak, saya mencoba. Ya elah. Kalau saya interviewernya, saya tanya lagi, kalau kamu masih coba-coba, saya juga coba-coba deh mau interview kamu. Gitu. Jadi hindari yang namanya coba-coba. Lanjut, nggak yakin, mungkin. Nih paling sering nih. Nggak kalah sering nih yang namanya mungkin. Misalkan, oh Ibu Dita Aulia, saya tanyakan. Oke, Ibu Dita Aulia, apa yang akan dikerjakan? Ya Pak, saya mungkin akan mengerjakan ini. Nah, mungkin. Jangan pakai mungkin teman-teman. Kalau mungkin tuh belum pasti. Oh mungkin Pak, nanti saya akan melamar posisi ini. Oh iya Pak, ini ya yang sering juga. Saya kan sering nawarin untuk ngajak kolaborasi di hashtag Sapa Koneksi buat karya. Udah sampai 70 karya nih lebih ya. Kemudian waktu saya aja, ada aja yang bilang, oh iya Pak, nanti mungkin saya buat. Nanti nggak mau buat. Beres. Jadi hindari kata mungkin, karena kalau mungkin tuh belum tentu. Oke, lanjut ya. Bilang iya atau tidak aja langsung. Jangan pakai mungkin. Lalu apa lagi? Cerita buruk. Nah, ini nih. Menceritakan keburukan dari perusahaan yang lama, menceritakan proses rekrutmen yang buruk, menceritakan apalagi nih kalau misal masih karyawan baru, habis itu udah bilang, ya perusahaan gue baru tuh kayak gini ya. Ya, bahasnya juga baru, udah jelek-jelekin aja. Hati-hati dengan undang-undang ITE apalagi. Nah, hati tuh, sekarang udah makin parah tuh. Apa dikit-dikit sampai ke WhatsApp pun, sampai ke screenshot juga, itu masih bisa dibaca. Tahu nggak? Aduh, udah mulai itu bisa. Oke, lanjut. Itu adalah beberapa hal yang mengindikasikan, kalau menurut saya, kalian belum ready kalau masih ada di ranah yang merah-merah itu tadi. Jadi diingat-ingat kembali. Kalau masih ada, move on. Mulai slide selanjutnya. Sekarang, ya butuh apa nih? Yang butuh motivasi atau butuh aksi? Kalau menurut Ibu Hani, yang dibutuhin talent ready itu apa sih? Mereka butuh motivasi atau butuh aksi? Kalau menurut saya dua-duanya, Pak. Oke, kenapa gitu? Karena motivasi ini yang nantinya akan mendorong aksi. Tapi kalau motivasi saja, nggak ada aksinya, ya percuma juga kan. Tuh. Yes, benar sekali. Motivasinya, oke, kita butuhkan untuk mendorong biar kalian maju dan seterusnya. Tapi kalau sudah dimotivasi nggak ada aksinya nih dari kalian sendiri sebagai talent ready-nya, ya gimana? Katanya sudah ready. Ready itu ya aksi dong. Melakukan apa yang sudah dapat motivasinya, dapat tipsnya. Karena apa?
nih menurut saya 1000 tips tanpa aksi itu nggak berguna. Saya langsung bilang nggak berguna loh. Saya nggak bilang ya itu bisa jadi berguna bisa enggak. Saya bilang langsung nggak berguna. Tapi, nah ya tapi ya jangan tegang dulu. Wah kok kayak gitu Pak? Gitu ya. Jangan. 1 tips diterapkan itu segalanya. Maksudnya gini. Kan rekan-rekan talent ID di sini ada 265 orang di sini kan sering nih mengikuti webinar dari KIB, mungkin pernah juga mengikuti kelas dari Bincang Bilal dan seterusnya, ikut kelas Pak Nanang, Ibu Atesia dan lain-lain. Dapat tips kan banyak banget nih, ya kan? Tipsnya itu diterapkan teman-teman. Jangan cuma dikumpulin di kertas doang, jangan dicapetin doang, tapi diterapkan. Daripada kita punya 1000 tips tapi nggak kita apa-apain, menurut saya itu nggak berguna. Tapi kalau dapat 1 saja dan kita terapkan, kita manfaatkan, itu segalanya. Bagi saya seperti itu. Ada 2 cara yang namanya memanfaatkan tips. Ada 2. Yang pertama, diterapkan langsung, dipraktekkan. Kalau dapat tips interview, latihan interview, langsung praktek. Interview kan bukan praktek. Kan beberapa hari lalu, kemarin atau 2 hari lalu ya, kan ada webinar dari Pak Teddy dan Pak Yones, ya. Itu diterapkan. Gimana Pak cara menerapkannya? Kan harus diundang interview dulu. Oke, bisa dengan direkam. Direkam nih, jangan cuma pakai tiktokan doang, jangan. Tapi direkam untuk latihan interview di sana. Lalu apa lagi? Kita bisa mengikuti yang namanya simulasi. Kan di kelas ini nanti dapat nih ada beberapa orang gitu kan, nanti dapat simulasi interview kerja dengan saya. Kita praktek di sana, harus persiapan. Karena dengan kita mempraktekkan, kita melewati 5 tahap. Yang pertama, perusahaan membuka lowongan, jelas. Kemudian kita melamar. Dari melamar, ya direkturnya itu screening CV. Setelah screening CV, mereka dipanggil. Karena dia dipanggil. Setelah kalian dia dipanggil, datang. Jadi kita melewati 5 tahap tersebut untuk mempraktekkan tips and trick interview. Dipraktekkan. Lalu yang kedua, cara memanfaatkan tips and trick adalah dengan di-sharing. Makanya salah satu juga nanti dengan di-review di LinkedIn. Bagikan ke selain 267 orang yang ada di sini. Kan masih ada 143.000 sekian itu yang talent ready yang mengikut. Nah, di-sharingkan ke mereka. Agar apa? Mereka bisa memanfaatkan dan seterusnya. Jadi itu 2 cara untuk memanfaatkan tips and trick. Jangan cuma disimpan doang. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya. Nah, sekarang yuk mulai dari sini kita harus beraksi. Harus melakukan praktek, harus melakukan sesuatu. Kita tidak akan berubah kalau tidak melakukannya sendiri. Nah, jangan nunggu dari Ibu Afra, dari Ibu Mariani, Ibu Tiara dan sebagainya. Kita gerak juga. Apa saja? Kita rubah mindset-nya dulu. Tadi udah kita otak ke mindset-nya. Apa saja yang belum ready menurut saya. Nah, udah ada Ibu Dina Hasanah. Udah mau presentasi juga nih. Oke, boleh. Nah, nanti kita kasih kesempatan. Ibu Dina Hasanah, siap-siap. Nanti saya tanya ya. Lanjut. Mindset. Move on dari fixed mindset. Waktunya growth mindset. Apa saja? Open-minded. Terbuka untuk perubahan. Terbuka untuk kritik. Jangan antipati dengan yang namanya kritik. Justru kalau kita dikritik, itu harusnya senang. Oh, berarti ada yang perlu diperbaiki. Pak, tapi caranya nggak enakin. Ya sudah, nggak apa-apa. Ambil yang baiknya. Tinggalkan yang buruk, beres. Nggak usah baperan. Lanjut aja. Ambil yang bagusnya. Tinggalin yang buruknya. Karena enak. Kira kayak gitu. Open-minded. Jangan baper. Nah, saya di awal tadi udah bilang tuh, ya kan? Udah saya ingatin. Saya udah bilang juga sama Ibu Afra. Bu, ini pokoknya kalau misalnya ada yang baper, nggak apa-apa ya Bu. Kalau mereka berkurang, nggak apa-apa Pak. Ya alhamdulillahnya ini sampai sekarang masih bertambah terus ya, kurang lebih 265, 267, 264 ya. Great. Jangan baper, slow. Kalau dibilang sama Pak Nanang, jangan ngegas ya. Lanjut. Tahan emosi. Kontrol ekspresi kita. Kalaupun emosi jangan diluapkan di sosial media, tapi digunakan energi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Belajar, praktek, sharing dan sebagainya. Apalagi nih? What happen sekarang? Apa yang terjadi sering terjadi sekarang? Nih, kalau misalkan nih, kan sore ini kita lihat ada yang tadi mengeluh di sosial media dan sebagainya. Apa sih respon yang paling banyak didapatkan dari postingan-postingan tersebut? Apakah motivasi atau ternyata nih seperti yang bawah, yang banjir tuh banjir like? Kayak banjir like ya Bu ya, Bu Hani ya?
Yang banjir tuh malah banjir like ya. Iya. Padahal, teman-teman, arti like itu sendiri apa sih? Arti like itu suka. Berarti secara arti saja. Dengan kita posting hal-hal demikian, itu berarti kita yang like itu suka ya. Hati-hati. Jadi jangan kita share hal-hal yang buruk tentang kita di sana, karena mereka suka ternyata. Dikasihnya like. Coba dicek. Respon paling banyak adalah like. Kita sekalian cek. Nih, mana yang lebih menjual untuk ditulis? Silakan siap-siap di kolom chat ya. Siap-siap di kolom chat. Apakah A, B, atau C? 1, 2, atau 3? Mana yang lebih menjual untuk ditulis? Yang pertama, saya udah gagal 100 kali. Saya sudah gagal 300 kali. Saya sudah gagal 200 kali. Itu yang pertama. Kedua, coba terus walau gagal. Oh, saya tetap berusaha Pak, walaupun saya gagal. Atau tentang upgrade diri dan berkarya. Nah, saya mau lihat di kolom chat. Ketik di kolom chat. 1, 2, atau 3. C, upgrade diri dan berkarya. 3, C. Nah, dengan begitu, berarti kita sepakat ya, bahwa yang lebih menjual, baik itu untuk menurut kita ya, kalau misalkan nih kita ada di sebagai rekruternya, kita sebagai Wafra, sebagai Pak Mike, sebagai Bu Hani, Bu Tiara, dan sebagainya, pasti yang lebih senang kita lihat bukan yang bagian gagal-gagal sama sekalinya, bukan bagian yang gagal tapi terus mencoba, tapi bagian upgrade diri dan berkaryanya. Berarti mulai detik ini jangan, saya saran kasih jangan ketik yang modelnya seperti itu tadi. Oh, saya udah gagal sekali, saya sudah gagal tapi mencoba terus. Langsung aja bilang, yang saya coba itu apa? Gitu. Mulai berkarya di sana. Hentikan yang membuat branding kita buruk gara-gara menampilkan yang 100. Pak, tapi yang KFC nggak gitu ceritanya Pak. Yang sampai 1000 kali, tapi yang 1001 dapat. Oke, itu udah berhasil teman-teman. Udah sampai di titik berhasilnya. Sedangkan yang post-post itu tadi, kan masih prosesnya. Jangan dilihatkan, nggak usah. Yang dilihatkan proses untuk menuju berhasilnya saja. Oke, lanjut ya. Lanjut. Wis, ada yang bertanya panjang banget tuh. Kita cek deh ya. Nah, lanjut. Merdeka dari batas. Lepaskan diri dari keterbatasan. Jangan lagi bilang, pandemi ini membatasi kita. Yang namanya offline nggak bisa lagi. Udah ada webinar secara online, banyak yang gratis dan itu daging semua. Ada yang berbayar juga, itu sih daging juga. Yalah, bayar nggak itu daging gimana? Yang berbayar ada, yang gratis ada. Apalagi alasannya? Oh, nggak ada kuota Pak. Oke, saya tadi udah berikan referensi itu di tambahan di awal. Ada yang mau bantuin kita untuk mau berjualan. Malu Pak jualan, terus maunya apa? Katanya ready. Yuk, kita ingat lagi, ready-nya ready apa? Oke, lanjut. Sopan santun. Ibu Afra tadi sudah disebutkan. Ibu Afra pernah waktu itu mengisi di Bincang Bilal juga beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Dan kami sepakat bahwasannya yang namanya attitude number 1. Setinggi apapun skill kita, kalau attitude kita nol, nggak dipakai. Nggak dipakai. Jangan. Selalu mulai dengan cara sopan santun. Nih, saya kasih tips. Karena ketemunya kita di LinkedIn, kalau mau terkoneksi, permisi dulu. Perkenalkan diri dulu. Ini ya, coba kita bayangkan. Kalau offline, bertemu orang baru, bertemu rekan baru, pasti kan kita perkenalan. Selamat siang Ibu Hani, perkenalkan nama saya Tuku Rizky. Selamat siang Ibu Afra, nama saya Tuku Rizky. Pasti. Nggak mungkin dong tiba-tiba nanti nawarin apa. Perkenalan dulu. Jangan tiba-tiba, Bu Afra, ini ya CV saya. Lah, ini mau ngapain? Review Bu. Ya, tiba-tiba ngirim gitu doang. Yuk, perkenalkan diri dulu. Kenapa kita ingin terhubung dan sebagainya. Gunakan tuh, cari ya nanti ya, hashtag Sapa Koneksi Baru. Ada 70 karya di sana, di follow, ya nggak sebanyak Talent Ready, tapi lumayan lah, di follow 500 orang. Bagaimana cara terkoneksi yang menurut saya itu etikanya bagus. Sudah dengan ada permisinya, sudah ada dengan perkenalan diri, kenapa saya ingin terhubung, dan sebagainya. Saya garansi, kita bisa diskusi dengan siapapun kalau menerapkan Sapa Koneksi Baru, kecuali 2 hal. Beliau sibuk, beliau orangnya tertutup. Cuman 2 itu doang. Tapi kalau tidak, kalau ada waktunya dan beliau terbuka, pasti bisa sharing apapun. Saya garansi. Kalau ada yang nggak dapat, uang kembali. Ya kan nggak bayar Pak. Ya udah, nggak ada nanti tulus gitu kan. Yang penting caranya lebih baik aja bisa. Coba deh, diterapkan dan nanti kita sharing bareng-bareng apa manfaatnya. Oke?
Lanjut ya, lanjut. Sabar, yang mau bertanya sabar. Dikit lagi. Nah, ingat tujuan. Saya mau kemana? Saya mau ngapain? Nanti saya mau apa? Oh, saya tujuannya ingin seperti ini, Pak. Saya ingin mencapai posisi ini. Saya ingin bermanfaat. Saya ingin menghidupi keluarga saya. Ingat tujuannya. Kalau ingat tujuan, apapun yang kita lakukan itu the best. Gitu. Tapi ingat, dipraktekkan. Jangan coba bilang kata semoga. Bilangnya semoga doang. Dan lakukan hal berikut. Ini hal-hal yang dasar ya. Kenali diri. Ingat, tadi yang menurut saya itu belum ready adalah tidak mengetahui potensi diri. Jadi, yuk kita kenali diri. Saya bisa apa ya? Saya punya skill apa ya? Saya bisa mengembangkan apa ya? Saya bisa berkontribusi apa ya? Yuk, kita ingat-ingat, dicatat dan dipraktekkan, ditingkatkan. Kalau ada nih, oh iya Pak, saya belum bisa berkomunikasi. Berarti tingkatkan. Gimana Pak caranya? Praktek. Dengan adanya kuantitas, terjadilah ada kualitas. Itu saya dapatkan dari interview antara Deddy Corbuzier dan juga Tommy Rafael. Dengan adanya kuantitas kita meningkat, sering melakukan, kualitas kita pun makin bagus. Nanti silakan dicek. Lanjut, first impression. Nih, pasti kalimat yang sering dibaca dari berbagai sumber apa? Don't judge a book by its cover, Pak. Jangan menilai hanya dari luarnya saja. Oke, coba lo datang interview pakai kaos oblong, pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Kita nggak bilang mampu tidak mampu ya. Saya disclaimer dulu nih. Kita bicara secara biasanya. Kalau kalian sebagai recruiter, kalian terima seperti itu. First impression loh itu. Lalu, seperti yang saya sampaikan tadi, tiba-tiba bukan email ya, kirim DM ke Ibu Afra. Kirimnya cuma CV doang. Ibu Afra tanya, ini apa ya? CV Bu, ini untuk apa? Ya Bu, tolong review. Coba, Ibu Afra mau review nggak kayak gitu? Garansi, nggak bakal mau. Garansi. Jadi yuk, first impression itu penting. Makanya, saya di awal tadi juga menyebutkan, yuk, kalau mau first impression bagus, tampilkan dulu nih secara visual kita kayak gini tuh bagus. Rapi tuh, seperti Pak Diko, seperti ini ya. Ini ya, izin saya share spotlight agar bisa menjadi tampilan. Nih, pakai kemeja, cahaya bagus, dan sebagainya. Oke? Itu menunjukkan bagaimana kita siap di sana. Bisa jadi nanti setelah ini Pak Niko nanti ditawarin kerja tuh. Bisa jadi. Atau paling nggak di-approach dulu gitu ya. Nah, lanjutin. Remove dari spotlight. Nah, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut. Pastikan kita selalu menampilkan yang pertama itu paling bagus. Lalu apa lagi? Nih, hargai waktu. Waktu sama-sama 24 jam dalam sehari. Sama-sama 24 jam dalam sehari. Oke, jadi yuk kita gunakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau nih, seperti ini misalnya, Ibu Hani mengadakan interview, menjadwalkan interview jam 10 pagi. Kita datangnya jam 11 siang. Mau nggak dilanjutin tuh? Nggak mau. Kenapa? Sudah dijadwalkan sekian. Kita menghargai waktunya. Kalaupun terlambat, kita bilang, maaf dan sebagainya. Jangan nanti datang-datang, Bu, saya mau interview. Lah, sampai lo. Yuk, kita hargai waktunya misalnya. Saya sangat menyarankan selalu datang paling tidak misalkan 15 menit atau 30 menit. Kita sudah siap di sana. Oke, lanjut ya. Lanjut. Hargai waktunya. Setelahnya apa lagi? Bangun persepsi. Tunjukkan kalau kita mampu. Makanya saya selalu mengingatkan, jangan pernah mengatakan, ya Pak, saya mungkin bisa melakukan ini. Jangan. Yakinkan kalau kita bisa. Kalau kita nggak meyakinkan diri kita sendiri, siapa yang akan yakin? Kalau nih satu petinju yang hebat banget mengatakan seperti ini, I'm the best, I'm the greatest. Ditanya sama wartawan, kok kamu selalu bilang I'm the greatest? Iya, kalau saya sendiri nggak bilang, siapa yang akan bilang? Jadi kita bukan overconfident ya, bukan overpede, tapi kita yakin dengan potensi yang kita miliki. Kalau kita ngomongnya aja nggak yakin, gimana orang lain mau yakin? Gitu. Oke, jadi selalu bangun persepsinya bahwa kita mampu. Gitu. Oke, lanjut. Paham hukum, hak dan kewajiban. Ini minimal juga. Karena teman-teman, saya sering bilang juga, sebagai pelamar, sebagai kandidat, calon karyawan baru, itu harus melek hukum. Tahu namanya ketenagakerjaan, tahu perjanjian kerja. Karena banyak perselisihan kerja muncul karena tidak paham isi perjanjian kerja. Asal tanda tangan. Hati-hati. Karena itu menjadi dasar hubungan kerja kita.
"Loh Pak, kan kita bukan HR Pak. Nanti emangnya boleh Pak mempelajari?" Bisa. Ikut kalau saya di Komposisi Perjanjian Kerja bisa, atau download tuh Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, itu bisa diakses publik. Download, pelajari. Gitu. "Pak, ini mau ada yang baru Omnibus Law." Sabar, kita tunggu tuh. Makanya saya Komposisi Perjanjian Kerja batch 4 saya belum buka. Makanya Omnibus Law belum deal, saya nanti takutnya diserang. Saya belum buka dulu kelasnya, gitu ya. Jadi, yuk kita pelajari apa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Lanjut. Dan kalau tadi ada hal dasarnya, ini yang perlu kita tingkatkan. Apa saja? Public speaking. Public speaking itu penting banget untuk kita kuasai saat ini. Baik itu secara offline, apalagi online. Beda loh. Kalau teman-teman sudah pernah menjadi pembicara secara online, itu beda banget suasananya ketika online. Kalau offline, energinya dapat nih. Kan? Kalau online, energinya dapatnya dari seperti ini. Videonya, bisa lihat tawanya, dan sebagainya. Dan lebih interaktifnya ya nanti ada cara gitu. Tapi public speaking itu penting, terutama untuk di sesi interview kerja. Interview kan berbicara ya. Jadi kalau kita kuasai public speaking, berbicara kita biasanya lebih lancar, lebih mudah dan lebih mengalir. Bukan seperti orang ujian, tapi seperti orang diskusi. Lanjut. Bentar lagi. Setelah public speaking, apalagi kompetensi dan skill. Selalu pelajari hal yang baru. Kalau kita sudah menguasai A, B, C, tambahin lagi. Apa ya? Saya mau pelajari apa ya? Oh, saya mau pelajari tentang Zoom. Oh, saya mau pelajari tentang digital marketing. Dan sebagainya. Kompetensinya ditingkatkan. Hubungan relasi. Nah, networking itu ditingkatkan juga. Networking bukan berdasarkan kebutuhan ya, tapi berdasarkan sharing dan diskusi. Kita bangun di sana. Jadi jangan nanti kita deketin waktu kita cari kerja saja. Nah, diskusilah lebih lanjut. Itu sangat kita perlukan. Okay? Nah, kalau dulu kita berkompetisi, sekarang udah zamannya kita berkolaborasi. Seperti contohnya hari ini di bidang Bilal berkolaborasi dengan RIB. Jadi kita berkolaborasi. Beda cara nggak masalah, tapi visinya sama, jalan. Kalau kata Bung John itu adalah ketua dari Semua Bisa Indonesia. Beliau menyebutkan seperti ini. Bilal, kita tuh nggak sama, tapi kita kerja sama. Keren itu. Jadi ingat, kita nggak sama, tapi kita kerja sama. Visinya sama, caranya berbeda, tetap jalan. Yang penting tujuannya sama. Oke? Lanjut, problem solving. Nah, jangan cuma report, tawarkan solusinya. Maksudnya apa? Misalkan ya itu tadi, contohnya misalkan. Ibu Ani, padahal saya akan terlambat, tapi kalau saya akan terlambat, saya nanti sudah siap melakukan ini. Kita sampaikan. Contohnya misalkan ditawarkan untuk interview jam 10 pagi. Misalkan. Oh Bu, saya jam 10 pagi nggak bisa. Jangan berhenti hanya di sana. Kita tawarkan solusinya. Bisa nggak Ibu apabila dulu misalkan jam 11 siang? Atau nanti saya akan mengikuti apa aturan Ibu. Gitu cara bilangnya. Jangan cuma bilang, Bu, saya telat. Nah, terus gimana? Berhenti di situ dong nih. Gitu. Oke, jangan seperti itu. Lanjut. Kreatif dan inovatif. Ini penting. Yang namanya inovasi, nah ini. Di kelas soft skill sebelum mulai karir 2 hari yang lalu, kan, dari tadi malam ini baru selesai, yang batch ke-7. Ada salah satu peserta yang bertanya, Pak, inovasi itu harus besar nggak sih? Menurut saya enggak. Inovasi itu yang penting ada perubahan, ada proses, ada progresnya di sana. Jadi nggak harus besar, tapi berbeda, bertumbuh, berkembang. Itu baru yang namanya inovatif. Oke, lanjut. Selanjutnya, setelah kreatif dan inovatif, mulai berkarya. Nah, buat sesuatu di sana. Karena apa? Dengan kita berkarya, kita bisa membangun legacy. Oh, saya ingin diingat atau dikenal sebagai apa ya? Misalkan nih, oh Pak Bilal itu sebagai founder Bincang Bilal. Oke, paling tidak saya sudah ada legacy di sana. Dengan ada Bincang Bilal. Oh, Ibu Afra dikenal sebagai ketua FIB yang sering sharing, berbagi ilmu dan sebagainya. Ingat, apa nih? Kita ingin dikenal sebagai apa? Masa iya sebagai orang yang sering mengeluh? Kan enggak dong. Yo, bangun legacy kita. Memberi lebih, jangan pelit ilmu. Sharing sebanyak-banyaknya. Karena dengan kita sharing justru kita akan mendapatkan banyak hal. Dengan saya seperti ini, saya justru nanti di sesi pertanyaan dapat masukan banyak dan sebagainya. Gitu. Jangan khawatir akan kurang, karena justru akan diberi lebih di sana. Nih, saya akan memberikan satu kutipan yang saya sangat sukai.
Saya dapatkan kutipan ini, postingan ini sudah kurang lebih 2 tahun lalu. Ini saya screenshot awal tahun ini, sorry. Dan tulisannya 1 tahun. Nanti sekarang dicari dari Pak Ricky Adinaldi. Beliau adalah direktur dari Ikro Investment, Wakaf dan sebagainya. Beliau mengutip dari Babe Haikal Hasan. Kalau yang kenal pasti tahu. Oke, dan saya udah izin sama Pak Ricky. Saya selalu kalau mengutip saya izin tuh. Saya izin mau berpakai online. Oke, kutipannya kurang lebih seperti ini. Bila Anda digaji 10 juta oleh perusahaan, namun memberikan pekerjaannya seperti digaji 20 juta, maka Allah akan membayarkan lebihnya dengan kesehatan, karir, keluarga sejahtera, cerdas dan sebagainya. Namun sebaliknya, kalau diberi gaji 10 juta tapi kerjanya seperti orang 5 juta, sisanya dituntut dengan penyakit, kesusahan, hutang, masalah dan semisalnya. Jadi bekerjalah maksimal, berikan yang terbaik. Minimal kalau diberi 10 juta, ya ternyata 10 juta. Kalau bisa lebih, tapi jangan nuntut lebih. Saya percaya apapun agamanya akan mempercayai hal yang ini. Kita harus selalu memberikan yang terbaik. Oke, lanjut. Dan setelah tadi tingkatkan hal-hal tadi, nih, jaga hal-hal ini. Apa saja? Personal branding. Kalau ingat apa ya? Kita jaga tuh di situ. Oh, kita ingatnya orang seperti ini. Saya orangnya suka berbagi bisa. Oh, saya suka ngomong. Oh, saya suka berinovasi. Saya suka ini, saya suka itu. Personal brandingnya tuh jaga. Karena apa? Untuk namanya personal branding, konsisten itu kuncinya. Konsistensi is the key. Jangan berharap personal branding sekali kita post itu bakal booming. Jangan. Kecuali nanti misalkan ada yang kata-katanya gini, tapi bohong. Nah, itu pasti langsung viral. Jangan. Atau yang, nggak jadi. Saya nggak mau nyebutin katanya deh. Jangan di sini ya. Jadi kalau mau yang positif itu pasti berproses. Tapi kalau yang negatif sekali jadi. Jadi kalau mau positif dan terus mempersonal branding kita dalam hal yang baik, harus konsisten. Oke? Now, are you ready now? Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, kita masuk ke key point ya, udah mau selesai. Oke, baru kita diskusi ya. Key point yang pertama, growth mindset. Jangan membatasi diri, ayo berkembang. Kita bisa, kita mampu. Tapi kalau melakukannya, prepare for the best. Kalau mau dapat yang bagus, jangan cuma bilang semoga. Praktekkan, tingkatkan, dan konsisten. Tapi tunjukkan selalu yang terbaik. Ingat, first impression itu penting. Terus personal branding juga penting. Dan kuncinya adalah konsisten. Oke? Nah, ngomong sedikit gak apa-apa ya. Ini waktu saya. Kelas rutin kami ini ada 4 kelas. Ada sistem subjek, masih kerja, communication, dan juga persiapan interview. Dan ini adalah kolaborasi kami di LinkedIn. Oke, ada pernah berkolaborasi dengan Pak Nanang Hetanto membuat video tentang tipe-tipe pelamar kerja saat interview. Terus saya nggak pakai semoga tuh, Pak, semoga saya bisa berkolaborasi dengan Pak Nanang. Enggak, saya langsung tembak tuh, Nanang, yuk kolaborasi, yuk jadi. Lo juga pernah menjadi pembicara di Bicara juga dengan Pak Budi Tomo, Pak Peter, Pak Ikram, dan sebagainya. Kenapa saya bisa kolaborasi seperti ini? Kuncinya satu. Nih, pertanyaan saya. Tolong yang sudah pernah ikut kelas saya di Kupas di Bincang Bilal, jangan langsung jawab jawabannya ya. Ini kan banyak yang tahu nih. Kan? Jangan kasih langsung jawaban. Siapa sih yang menurut teman-teman talent ready di sini yang selalu ada di sesi-sesi webinar, training, meeting departemen dan sebagainya? Siapa sih? Ya ketik di kolom chat. Siapa? Siapa yang selalu ada? Oh, ada yang udah kirim nih, jadi ada pembicaranya, oke, ada hostnya, ada stakeholder, ada speaker, ada peserta yang aktif. Pak Niko kan saya sudah bilang, jangan langsung memberikan jawabannya Pak Niko. Pak Niko mah gitu ya, kayak apa ya, udah dikasih jawaban tuh sama Pak Niko. Itu udah di kelas saya soalnya sebelumnya. Nih, selalu ada minimal 1 orang yang aktif. Saya berani garansi. Di semua sesi pasti ada minimal 1 orang yang aktif. Aktif bertanya atau aktif berpendapat. Minimal butuh hanya 1 orang saja. Dan kami di Bincang Bilal memperkenalkan dengan konsep yang namanya biduan. Sudah pernah baca ya, pasti sering di LinkedIn ada postingan-postingan dari peserta Bincang Bilal tentang biduan. Apa sih biduan? Konsepnya adalah 1. Ingat biduan, ingat 1. Gampang ya, buat 1. Apa itu? S, siap. Oh, hari ini kita mau belajar tentang memantaskan diri talent ready. Saya mau persiapkan diri dulu deh. Belajar tentang talent ready itu apa, memantaskan diri apa, dan sebagainya. Lalu apa? Angkat tangan. Kalau udah persiapan nggak angkat tangan, menurut saya kurang.
Angkat tangan aja dulu, mau tanya, mau berpendapat boleh. Sesi Q&A itu nggak hanya tentang bertanya, tentang berpendapat juga boleh. Setuju nggak masalah, yang penting tanggung jawab. Lanjut. Apakah hanya di sesi itu berlangsung? Enggak. Setelah acara selesai, temui pembicaranya. Oh, saya datang ke Surabaya berarti Pak. Surabaya hari ini. Oh, enggak juga. Bisa gampang, kalau secara online, DM aja di LinkedIn. Kalau ada nomor WhatsApp saya, WhatsApp aja. Pasti dan sebagainya. Lalu apalagi caranya? Temui pembicaranya bisa dengan review. Tadi Ibu Haini sudah menyampaikan, di review. Saya dulu kalau review buat video tentang kelasnya Pak Nana, kelasnya Pak Ikrar, Pak Arif, dan sebagainya. Dan fungsinya apa sih Pak? Kita jadi biduan. Nih fungsinya. Siap-siap. Dari unnoticed to noticed. Dari sebelumnya kita nggak dikenal jadi dikenal. Oh itu ya. Tadi yang aktif di kelas saya. Oh ini ya. Yang reviewnya bagus banget. Itu fungsi dari kita menerapkan yang namanya biduan. Bisa jadi nih. Dari hari ini ke minggu depan atau di sesi RIB selanjutnya. Itu nanti bisa jadi tawarin. Oh ini bagus nih orang nih. Kita tawarin deh jadi pembicara. Oh ini bagus nih. Kita ajak ngobrol deh. Dia kasih kesempatan untuk bertanya. Bisa kan? Sangat dimungkinkan. Yang penting konsisten. Ya nggak sekali jadi tuh. Siap muncul ke permukaan? Nah, saya nitip satu lagi. Kalau ini bukan di Bincang Bilal, tapi ini di luar. Ini saya menyampaikan tentang untuk membantu guru dan tenaga pengajar di Indonesia tentang gerakan membantu Indonesia Online. Jadi kami di Bantu Indonesia Online dia diinisiasi oleh Pak Arif Budi Utomo. Kami ada membantu guru-guru, dosen, tenaga pengajar untuk meningkatkan online learning atau PJJ. Seperti yang kita tahu kalau ada yang punya anak atau punya adik itu pasti riuh banget. Belajar online itu sekarang riuh. Anak-anaknya nggak mau dengerin, gurunya nanti dicoret-coret nggak tahu cara itu, mute unmute nggak tahu, itu jadi masalah. Ini satu generasi loh, selama 2020. Jadi kami dibantu Indonesia Online membantu guru-guru untuk meningkatkan personal coaching dan online learning misalnya. Dan dari saya pribadi sih memberikan personal coaching untuk guru-guru secara free, sekarang saja ini secara free, silahkan dibagikan ke guru-guru seluruh Indonesia boleh. Nanti konsultasi dengan saya untuk apa? Untuk meningkatkan bagaimana cara mengajar secara online yang menyenangkan, yang aktif, yang bisa interaktif, dan juga bagaimana menggunakan fitur Zoom agar lebih maksimal untuk kita belajar secara online. Itu dari saya. Sebagai penutup, jangan tunggu yang namanya kesempatan, tapi ciptakan kesempatan itu. Karena kita sendirilah yang bisa menciptakan kesempatan. Jangan hanya berhenti di semoga, jangan tunggu saja, tapi ciptakan dengan beraksi. Nama saya Tukar Beski, mewakili Bincang Bilal dan RIB Let's Go to the Winners. Thank you semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Maria Hani. Oke, terima kasih Pak Bilal, materinya menarik sekali nih. Gitu ya. Jadi memang seperti tadi menurut Bu Merita, biduan konsepnya oke banget. Iya, konsep satunya itu bagus banget ya Pak ya. Jadi daripada buang tenaga untuk mengeluh, buang tenaga untuk menyalahkan keadaan, lebih baik kita mulai aktif ya Pak ya, dan aksi. Yes. Tapi aksi, betul sih. Pentingnya, Pak. Betul. Tapi saya setuju sih Pak dengan yang satu tadi Pak, terutama yang untuk unnoticed to be noticed. Terus terang saya kalau misalnya di LinkedIn, awalnya misalnya contoh dengan Bu Afra atau Pak Hari, awalnya juga saya tidak kenal dengan Bu Afra atau Pak Hari, tapi karena sering kali ada postingnya, kemudian saya lihat, sehingga oh ternyata memang ada gerakan nih yang memang dibuat Bu Afra, sehingga saya sebagai rekruter tertarik. Mungkin kalau misalnya kita gunakan metode yang sama tapi untuk talent ready, misalnya mulai sering komen, mulai sering menunjukkan bahwa apa sih yang dilakukan, yang tadi supaya daripada coba tapi berkarya, mungkin ada rekruter yang lihat dan ternyata cocok dengan lowongan yang saat ini dibuka, bisa jadi malah jadinya berujung pada tawaran kerjaan ya Pak Bilal ya. Yes, bisa banget itu, bisa banget. Yang seperti itu, oke. Oke. Oke, ini juga ada tadi ada saya lihat dari Pak Hendrik dari awal memberikan tips supaya harus resilient. Kemudian juga mulai dari pikiran positif. Oke. Kemudian praktis dan sharing. Semua dari pikiran, dari pikiran. Oke.
Ya, kalau misalnya, oke, ini dari ada Pak Chandra, Pak Bilal yang men-summary bahwa biduan satu, ciptakan. Oke, konsepnya. Nanti berarti tinggal ditunggu nih ya Pak Chandra ya, untuk di-reviewnya bisa tag ke Rekrut Indonesia Bersatu dan juga ke Pak Bilal sendiri. Yes, betul. Nanti reviewnya bebas, mau pakai video, mau pakai tulisan, poster, carousel, dan lain-lain. Boleh banget. Oke. Ya, Oke. kemudian Pak Bilal mungkin saya mau ya Pak ya, sesi diskusi dan kita bisa tanya jawab ya Pak ya. Karena dari beberapa dari beberapa partisipan banyak yang penasaran Pak terkait dengan apabila misalnya apply lowongan kerja yang memang berbeda dengan pendidikannya ataupun berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Bagaimana apa yang harus dilakukan untuk bisa meyakinkan interviewernya nih Pak? Yes, oke, thank you Ibu Mariahani. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Boleh nggak Pak nyebrang bidang? Boleh nggak Pak ngelamar yang di luar dari misalkan nih latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengalaman kerja dan sebagainya? Boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Tapi kalau pertanyaan bisa atau tidak, nah itu lain case. Kita bahas yang bisa atau tidak ya. Kalau boleh Pak boleh, siapa yang ngalamin nggak ada. Tapi kalau bisa atau tidak, gini. Pertanyaan pertama, apakah, saya jawab balik pertanyaan jadi pertanyaan ya, apakah kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut? Itu satu dulu. Kalau jawabannya mampu, apa yang kita mampu? Kita breakdown dulu. Oh, misalkan untuk posisi marketing, saya butuh apa ya? Butuh digital marketing misalkan, butuh public speaking misalkan, butuh analytical thinking dan sebagainya. Kalau baru punya satu atau dua, butuhnya tiga, gap-nya ini dikejar. Ingat, tingkatkan dan pelajari hal baru, itu kuncinya. Kalau ada yang kurang, itu dikejar. Jangan, oh ya Pak, saya udah bisa ini, tapi itu yang dia bisa. Boleh nggak Pak lamar? Boleh. Tapi tingkatkan dari yang kurang tersebut, dikejar agar bisa kita kuasai. Jadi, itu yang pertama. Kedua, yang namanya rekruter, walaupun ini untuk fresh graduate ya, mereka tetap butuh bukti. Bukan janji. Nah, ingat saya udah bilang tuh di awal tadi tentang PHP. Karena kita ingat, kalau mau melakukan yang namanya pembuktian, berarti kita harus ada yang namanya melakukan yang terlebih dahulu. Gimana caranya? Makanya tadi ada tentang berkarya. Contoh gini, sering sekali ada pertanyaan gini Bu Hani dan teman-teman yang lain. Pak, kalau misalkan nih, saya belum ada pengalamannya untuk melakukan interview untuk kerja. Saya sebagai interviewnya belum pernah. Oke, nanti kamu bisa misalkan gini, pernah nggak dulu waktu kuliah menginterview kandidat mahasiswa untuk masuk ke organisasi? Pernah Pak. Jadi itu ada pengalamannya untuk jadi interviewer. Lalu apa lagi? Misalkan kita punya komunitas, kita interview orang untuk masuk ke komunitas kita. Bisa juga, itu ada pengalamannya di sana. Dengan kita melakukan, menjelaskannya akan lebih lancar. Betul ya Bu Ani ya? Jadi kalau kita pernah melakukan, pasti menyampaikannya akan lebih lancar bisa daripada kita hanya membayangkan. Jadi itulah beberapa cara untuk nyebrang bidang. Saya nyebrang bidang juga kok, jangan khawatir. Yang penting didalami, jangan coba-coba. Didalami, riset, sampai dari tadi yang awalnya bilang gue salah bidang, jadi bilang ini bidang gue. Sampai di situ. Thank you Ibu Ani. Oke, terima kasih Pak Bilal. Kemudian ini saya tadi melihat ada satu di chat yang cukup menarik pertanyaannya nih Pak. Ini saya agak di atas, sedang saya cari. Tapi tadi terkait dengan apakah siapa? Terkait dengan tadi apakah pantas apabila lulusan SMA bersaing dengan lulusan kuliah? Pertanyaan pantas atau tidak ya? Iya, pertanyaan pantas. Betul juga memantaskan diri ya. Oke. Tapi ini pertanyaannya dari yang S1, yang sarjana ke mahasiswa ya? Halo Ibu Ani? Ya, ini kebetulan kalau saya lihat itu adalah yang penanyanya dari lulusan SMA Pak. Oh,
Oke. Berarti SMA melamar ke pekerjaan yang untuk misalkan S1 atau D3 gitu kali ya. Ah, Oke. Gini teman-teman. Ingat, yang namanya proses seleksi memang biasanya ada namanya standar minimal pendidikan. Itu ada, itu satu. Kalau memang ada kebutuhan standarnya ikuti. Oke, itu satu. Kedua, kalau Pak, saya pernah lulusan SMA tapi pernah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Oke, terus habis itu ada pengalaman dan tingkat dan seterusnya. Boleh nggak Pak? Bisa jadi. Bisa. Kenapa? Dengan adanya pengalaman, ingat, berarti sudah ada buktinya kita pernah melakukan. Achievement-nya apa, kita jelaskan. Itu kedua. Ketiga, ingat, walaupun nih saya, misalkan Ibu Hani dan sebagai yang mengatakan itu bisa, keputusannya ada di rekruter masing-masing. Karena itu standarnya beda-beda tiap perusahaan. Kita nggak bisa jalankan. Oh, kata Pak Bilal bisa. Ya iya, cuman kan belum tentu. Saya bukan yang pegang perusahaan nih. Gitu kan? Bisa jadi di perusahaan Ibu Hani beda, di perusahaannya Pak Mike beda, dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaan bisa atau tidak, bisa. Tapi itu tadi, kalau ada kekurangannya dikejar dan buktikan. Terus berkarya, terus membuktikan persoalan brandingnya ditingkatkan. Thank you Ibu Hani. mungkin saya undang juga ke tadi pertanyaannya dengan Bapak Antonius Gaul. Mungkin Oke. kalau Pak Antoniusnya masih ada masih ada di webinar ini, Pak Antonius boleh di-unmute, Pak. Siapa namanya? Antonius. Iya, Antonius Gaul betul. ada nih. Saya Bapak ambil ya. Antonius. Silakan Pak Antonius Gaul. Halo Iya, Pak Bu. Antonius, iya. Halo, Halo pagi Halo, silakan. Pak. pagi. Iya Pak. Nah, udah tampil nih. Nah, Silakan Pak Antonius Gaul. Wow. Wis, langsung dirapiin rambutnya. Saya juga deh. langsung memantaskan ya. Ingin, Nah, ingin bertanya aja Pak. Oke, gini. Ada, Pak Antonius Gaul. ya Halo, Pak. halo. Nah, yuk. Sekalian Bu Hani ya, saya izin juga. Kameranya diletakkan di depannya Pak Antonius Gaul. Nah, gitu. Itu baru kelihatan semuanya. Lanjut ngomong. Kita ajarin sekalian, yuk. Ya, ketika ada lowongan pekerjaan Pak yang tidak sesuai dengan pengalaman ataupun umur, itu biasanya HR akan mempertimbangkan atau tidak ya Pak? Terima kasih. Waduh, oke, siap, mantap. Thank you Pak Antonius Gaul. Pertanyaannya tadi, Pak, kalau misalkan nih nggak sesuai dengan umur, kemudian pengalaman dan sebagainya, akan dipertimbangkan atau tidak? Kalau pertanyaan dipertimbangkan atau tidak, balik ke rekruter masing-masing. Saya nggak bisa generalkan itu. Nggak bisa kita bilang pasti atau langsung bilang tidak, karena beda-beda. Sama halnya dengan CV. Pak, CV-nya boleh pakai gambar atau tidak? Itu juga beda-beda, teman-teman. Bahkan sampai sekarang ada yang masih pakai, nih, kalau zaman kita ya Bu Hani ya, kita satu zaman nggak ya? Kayaknya Pak Bilal lebih muda deh. Saya kan sopan Bu, jadi kan saya permisi dulu gitu kan. Nah, gini, kalau nih dulu tuh zaman saya masih ada, itu pakai belangko, beli di fotokopian, ada gambar logo Pancasila, Garuda, burung Garuda di atasnya. Sampai sekarang ada yang masih melamar pakai itu, dan itu bisa juga diterima kerja. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa atau tidak, dipertimbangkan atau tidak, masing-masing rekruter beda-beda. Yang penting itu tadi menurut kita nggak bisa. Ini saya izin mengutip dari Pak Nanang Hermanto yang sering disampaikan di webinar. Kita nggak bisa mengontrol apa orang lain lakukan, tapi kita bisa kontrol bagaimana kita. Jadi kalau kita tahu kita kurang, tambahkan. Daripada kita berharap mereka mau proses tapi nggak bisa dan akhirnya kita kecewa. Gitu aja. Silakan dilanjutkan kembali. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini juga ada yang menarik tadi dari Mbak Kalista, yang tadi ketika materi Pak Bilal sempat melihat ada curhatan panjang. Nah, kalau menurut Mbak Kalista ini pertanyaannya, jadi Mbak Kalista sudah beberapa kali sukses interview dan tes teknis, usernya pun sudah oke dan sudah oke dengan portfolio beliau. Kemudian rekruternya malah yang hilang. Di ghosting ya. Iya, kemudian juga ada satu kejadian lagi di mana bahkan sudah sampai dikirimkan kontrak kerja,
dan tinggal tanda tangan, namun dikabarkan kembali bahwa Mbak Kalistani ditolak. Yang seperti itu. Nah, Oke. Mbak Kalista ini jadi mempertanyakan kenapa ya banyak rekrutmen yang seperti itu. Oke, Mbak Kalista. Jadi saya nggak mewakili siapapun ya. Saya nggak mewakili siapapun. Gini, seperti yang saya sampaikan tadi, saya pun di posisi juga sebagai kandidat ya beberapa waktu lalu. Kemudian waktu awal lulus juga saya sebagai kandidat. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita tahu tentang yang namanya perjanjian kerja, oke, kita tahu betul pasti bahwasannya sebelum sampai itu ditandatangani belum ada itu janji. Yakinlah seperti itu. Karena apa? Ya, menurut ketenagakerjaannya itu belum berlaku. Itu walaupun nih, yang namanya perjanjian kerja boleh secara lisan, tapi untuk pembuktian tetap itu tertulis. Gitu. Oke, jadi ketika pun tadi misalkan rekruter misalkan di awal sudah oke, HR udah oke, user udah oke, offer letter udah deal, perjanjian kerja draftnya sudah diberikan, draftnya ya, bukan yang sudah ditangani. Kemudian ternyata hilang, ya itu tadi belum ditandatangani kan kedua belah pihak. Kalau dua-duanya belum tanda tangan, itu belum jadi, belum sah. Pak, tapi ada bukti catnya. Terus mau buktikan apa bukti cat? Nggak bisa. Jadi kalau sampai detik itu belum ditawarkan, belum sampai ditandatangani kontrak namun menghilang, ya sudah beres. Berarti itu belum rezeki kita dan itu memang belum janji menurut kepala kerja. Selesaikan, move on. Terkadang kalau misalnya kalau saya boleh tambahkan Pak Bilal, terkadang dari sisi rekruter juga ada banyak kejadian ataupun banyak kondisi yang akhirnya menyebabkan hal itu terjadi. Itu sih yang mungkin kalau misalnya dari sisi praktis melihatnya bahwa ya karena memang saat ini dengan kondisi yang ada, walaupun sudah dikirimkan kontrak kerja, tapi kemudian rekruter terpaksa membatalkan. Itu ada kondisi seperti itu. Yes, betul. Dan sekali lagi, itu tidak bisa kita kontrol ya Bu, sebagai kandidat ya. Betul. Sebagai kandidat dan sebagai rekruter terkadang juga, walaupun harus jadi pembawa berita buruknya. Yang penting kalau itu dapat beritanya, ya sudah. Berarti alhamdulillahnya kita dapat berita. Kalaupun tidak, ada rules itu 2 minggu. Setelah itu move on aja. Gitu sih. Thank you. Selanjutnya ada lagi Bu Hani. Ya, selanjutnya ini dari Mbak Safira. Nah, ini juga menarik nih pertanyaannya untuk yang baru mungkin memulai bekerja ya Pak ya. Jadi mau bertanya, halo? Pak Bilal. Halo Pak Bilal. Halo, bisa kan dengar saya? Saya terdengar Pak. Pak Bilal terdengar? Terdengar, lanjut. Oke. Jadi dari Mbak Safira bertanya mengenai talent ready. Apakah dapat dikatakan kita sudah ready apabila ketika sudah mendapatkan pekerjaan tapi masih sering melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan? Kadang terpikir jangan-jangan memang saya lagi beruntung untuk mendapatkan pekerjaan tapi ternyata masih belum ready dan masih butuh persiapan. Oke. Thank you Ibu Sarifah tadi ya. Ibu Sarifah. Safira. Oh Safira. Ya, kembali. Ibu Safira, jadi ketika kita menjadi karyawan baru, tentunya akan ada adaptasi di sana untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dikerjakan, lingkungan pekerjaan, budaya, dan sebagainya. Jadi, kita harus bisa untuk beradaptasi. Ada periodenya, apakah itu di masa probation, ataupun itu misalnya PKWT misalkan ya, yang istilah kontrak ya di awal-awal 1-2 bulan, 3 bulan, itu juga waktu penyesuaian diri. Yang penting gini, walaupun kita mengetahui misalkan ternyata masih banyak salah dan sebagainya, perbaiki diri, terus upgrade diri. Kuncinya ada di sana. Karena kalau misalkan kita malah berfokus pada apa ternyata saya belum ready ya, lalu kita tidak melakukan untuk menjadi ready itu tadi, ya kita akan ketinggalan. Jadi kalau kita, itu bagusnya tadi, menurut saya sih Ibu tadi berarti sudah menunjukkan bahwasanya dia aware atau kenal dengan dirinya, bahwasanya oke, berarti saya masih ada yang kurang, dan dari tahap situlah dia bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan menyesuaikan diri dan adaptasi lebih cepat. Gitu Ibu Hani.
Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Hendrik Andreas. Pak Hendriknya saya undang untuk bertanya langsung supaya tidak salah tangkap dengan pertanyaannya. Ini terkait dengan Pak siapa tadi? Pak Hendrik Andreas. Hendrik Andreas. Bag- Oke, silakan Pak terkait Hendrik dengan- Andreas, sudah di-unmute. Ya, bertanya mengenai bagaimana mengukur sudah ready atau belum. Mungkin Pak Hendrik bisa lebih detail lagi pertanyaannya, Pak? Sudah saya unmute, Pak Hendrik, silakan. Ya, makasih Pak Bilal waktunya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana kita mengukur tingkat kesiapan kita sebagai talent ready. Karena saya tahu bahwa kita tidak bisa meningkatkan apa yang kita tidak tahu apakah itu sudah atau belum tercapai. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Pak Hendrik. Jadi gini Pak Hendrik dan teman-teman talent ready yang lainnya. Bagaimana cara kita mengukur apakah kita beneran sudah ready atau belum? Apalagi kalau misalkan kita belum tahu nih, apa ya sebenarnya yang saya kurang atau perlu ditingkatkan. Yang pertama gini, kesiapan tiap orang itu beda-beda. Kita nggak bisa standarkan dengan satu cara yang sama. Tapi dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa yang harus dihindari apalagi dikurangkan untuk benar-benar dihilangkan sama sekali, mulailah dari situ dulu. Mengurangi mengeluh misalkan, mengurangi membatasi diri, berkata itu mungkin, semoga dan sebagainya, mulai dari hal-hal tersebut. Karena proses selanjutnya adalah terus meningkatkan diri. Proses meningkatkan diri memang tidak ada ujungnya. Semua, ini yang menarik. Saya selalu teringat pesan dari guru PPKN saya zaman SMP dulu. SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Beliau menanyakan kepada siswa-siswa di kelas kami, apa sih yang abadi di dunia ini? Kita nggak bilang secara atau bicarakan secara agama ya, tapi secara yang ada di dunia. Jawaban paling umum apa sih jawabannya? Oh, yang abadi itu cinta, Pak. Ya elah, cinta-cintaan. Enggak, bukan cinta. Tapi yang abadi itu adalah perubahan. Proses itu adalah abadi. Sehingga yang namanya proses itu abadi, berarti kita ya harus terus berkembang di sana. Kalau pertanyaannya standar ready itu seperti apa, ready tiap orang beda-beda. Yang penting kita selalu ingin haus akan perubahan untuk mengembangkan diri. Jangan pernah merasa cukup. Gue udah expert nih, ngapain lagi? Pelajari hal baru dan terus berkembang. Begitu ya Pak Hendrik. Thank you Pak Hendrik, tadi sudah hadir. Silakan Ibu Hani. Oke, terima kasih Pak Bilal. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini, ini dari Bapak Herlambang Wisnu. Oke. Jadi ingin izin bertanya, adakah tips yang dapat ditambahkan untuk seorang talent ready yang sudah memiliki pengalaman kerja cukup lama, namun sempat lama tidak bekerja karena menjadi entrepreneur? Oke. Jadi You, Pak ini Herlambang. sepertinya setelah bekerja cukup lama memutuskan menjadi entrepreneur, kemudian memutuskan kembali untuk mencari pekerjaan dan menjadi job seeker. Kira-kira ada tipsnya Pak? Kemudian hal menarik apa yang bisa dijual ke recruiter? Thank you Pak Herlambang. Jadi gini, ketika kita sudah memiliki pengalaman banyak ataupun panjang, kemudian memutuskan jadi seorang pebisnis atau entrepreneur, lalu ingin menjadi job seeker lagi atau mencari pekerjaan lagi, kita harus recall menyesuaikan diri dengan apa kebutuhan saat ini. Bisa jadi berbeda ketika kita akan menjadi entrepreneur. Maksudnya apa? Misalkan ada kriteria khusus, kualifikasi khusus untuk menjadi pelamar atau kandidat, itu yang pertama. Kemudian kedua, update dengan dunia industrinya. Kalau kita belum tahu persis ya Bu Ani soalnya tadi apakah di industri yang sama dengan dia di entrepreneurnya atau berbeda. Kalau sama berarti bisa jadi referensi. Referensi dari klien kita ataupun customer kita itu bisa kita gunakan, itu satu. Tidak harus selalu dari atasan. Kemudian kalau itu ternyata berbeda industrinya, berarti ya kita harus dalami. Ada 4 riset yang menurut saya sangat penting untuk kita dalami atau kita pelajari. Mengenali diri, riset diri kita, riset posisi yang akan kita lamar, riset perusahaannya, dan riset industrinya. Karena bisa jadi posisi yang sama di industri yang berbeda, yang akan dilakukan berbeda. Bisa jadi demikian. Sehingga kalau ditanyakan apa yang perlu disesuaikan, hal-hal tersebutlah yang perlu disesuaikan. Dan ini Bu Hani, ini menarik.
beberapa pekan yang lalu saya pernah melakukan simulasi interview, tidak saya upload tapi karena memang confidential, terkhusus gitu ya, karena posisinya cukup tinggi beliau waktu itu, ingin melamar lagi di posisi yang juga sudah levelnya manajerial. Lalu simulasi, saya nggak menyebutkan namanya siapa, jadi saya buka. Cara menyampaikannya itu masih seperti ketika akan meeting. Ketika meeting bawa bahan. Sedangkan kalau interview kan pasti disarankan untuk tidak membawa bahan, nggak sambil baca. Beda seperti dengan presentasi, gitu ya. Kecuali memang diminta presentasi. Dan berarti harus belajar juga bagaimana cara secara interview, diskusi saat interview, kemudian bagaimana interview secara online, itu juga perlu dipelajari loh ternyata. Karena banyak banget diri ya, Pak, yang perlu termasuk bagaimana kalau secara offline itu harus menatap mata, kalau online itu harus melihatnya ke kamera kalau bicara. Coba, kalau nggak terbiasa itu susah. Saya udah coba berjam untuk menatap kamera selalu ketika berbicara ataupun peserta-peserta kami, itu juga kalau terbiasa susah. Melihatnya masih fokus ke layar. Tapi itu tadi, itu semua bisa dipelajari. Yang penting mau melakukan, harus praktek. Dan intinya dari praktek sih sebenarnya ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya kembali lagi kepada persiapan dan praktek ya Pak ya. Yes. Oke, ini ada kembali menyambung yang tadi mungkin nih Pak dari Pak Ongki. Oke. Apakah akan ada perbedaan detail untuk dan tips ketika interview HR dan user? Oke, waduh, masuk. Jadi sepertinya dari Ibu Hani juga bisa deh yang memberikan masukan. Oke, Oke, nanti tolong dicobakan Ibu ya, tolong dicobakan Ibu. Silakan Ibu, silakan. Ya, kalau misalnya dari saya mungkin kalau dari interview user, kalau untuk interview HR biasanya kalau dari sisi HR atau recruiter akan menggali hal-hal yang bisa dibilang non technical atau misalnya lihatnya lebih ke soft skill, kemudian lebih lihat attitude, lebih ke initial discussion untuk menentukan apakah memang kandidat ini cocok dari sisi kompetensinya, dari sisi skillnya, kemudian juga apakah masuk dari sisi budget juga. Gitu. Kalau saya umumnya memang dari awal sudah bertanya mengenai budget supaya sama-sama sudah tahu yang bisa diharapkan sehingga juga tidak membuang waktu baik itu untuk perusahaan ataupun untuk kandidat. Tuh, cuma memang kalau untuk interview user mungkin akan lebih ke technical. Gimana nih kalau dari Pak Bilal nih view-nya? Nah, oke. Kalau tadi udah the view dari Ibu Hani, karena kan selaku dari recruitnya langsung nih. Nah, kalau dari saya, nih, saya selalu tentang persiapannya. Kalau tentang persiapannya, selain yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hani, gini, yang namanya interview, itu pertama, kalau dari saya pribadi ya, itu adalah sesi diskusi. Jangan pernah dianggap itu adalah sesi ujian. Ujian itu berat, biarin Melia sama Dilan aja yang berat. Kalau usah, benar. Oke? Lalu, pikirkan saja bahwasanya interview itu adalah diskusi. Makanya saya selalu memberikan contoh gini misalkan. Ada diskusi antara Deddy Corbuzier dengan narasumbernya. Itu kan interview juga. Mereka ngalir, mereka nggak merasa beban, nggak merasa berat. Lancar aja. Dan apa yang akan kita sampaikan, kita paling tahu. Jadi apa yang akan saya ucapkan, itu baru saya yang tahu. Ibu Hani belum tahu, anggota RB yang lain juga belum tahu. Jadi santai aja. Apa yang akan saya sampaikan, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan itu tadi, persiapan secara teknis-teknisnya. Berbicara tentang interview online nih, itu mulai dari kuota, mulai dari cahaya, dan sebagainya harus dipersiapkan. Kalau saya risetnya biasa aja sih. Thank you Ibu Hani. Ya, thank you juga nih Pak Jadi, Bilal. Ya, mungkin ini teman-teman juga karena waktunya memang terbatas, mungkin kita cuma bisa satu pertanyaan terakhir ya, gitu. Karena memang cukup banyak yang bertanya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab, kita akan coba jawab dari sisi via sosial medianya RIB. Cuma ada beberapa pertanyaan yang mungkin
kalau misalnya beberapa pertanyaan yang tadi sebetulnya kurang lebih mirip sudah disampaikan oleh Pak Bilal terkait dengan apabila melamar pekerjaan yang berbeda dengan jurusan atau berbeda dengan pengalaman sebelumnya, apakah bisa? Tadi Pak Bilal mengatakan bisa. Tapi apakah akan berhasil? Itu tergantung kembali dari masing-masing rekruter dan masing-masing kebijakan perusahaannya ya Pak ya. Betul. Bukan sesuatu yang pasti untuk bisa dibilang bisa atau tidak mungkin. Tidak. Karena apapun masih bisa menjadi kemungkinan kalau yang terkait dengan perbedaan jurusan atau mau switch karir. Bisa ya Pak ya? Bisa gitu. Nyebrang mah bisa, yang penting mau berusaha. Sama mungkin terkadang usahanya itu juga ada beberapa, kalau saya pernah mengalami dulu ada yang memang mau nyebrang, kemudian saya tanyakan memang apakah siap ready mulai dari level paling bawah. Yes. Otomatis konsekuensinya kalau mulai dari level paling bawah akan berpengaruh pada salary. Yes. Ketika Nah, pilihan itu diberikan, pada akhirnya tidak jadi. Nah, itu termasuk ready juga ya Bu berarti ya. Itu termasuk ready, setuju. Tuh, karena kan Betul. konsekuensinya cukup berat ya Pak ya ketika memang kita mau switch karir. Betul. Jadi kalau misalkan mau switch karir mulai dari nol, menurut saya tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana mulai dan untuk eskalasi naik lagi, nah itu yang membedakan. Gitu. Oke, seperti mungkin janji ataupun bukan janji ya, seperti tadi informasi saya bahwa ini adalah satu pertanyaan terakhir dari Bapak Melvin Erdian, Pak. Oke, silakan. Ini bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa insecure, Pak? Ketika misalnya melihat pelamar lain di posisi yang sama, sudah memiliki pengalaman lebih. Gimana tuh, Pak? Bagaimana menghilangkan insecure? Ini biasanya juga berkaitan dengan nervous, gugup, future state. Itu semua, gimana ya? Kan gue masih di bawah dari dia, itu kualifikasinya lebih tinggi, dia punya sertifikasi A, sertifikasi B, dan sebagainya. Kalau kita nggak pede, jangan. Kalau kita nggak pede, jangan. Kalau kita nggak siap bersaing, jangan. Itu saran saya. Tapi kalau siap, kan namanya talent ready. Kalau siap, ayo jalan. Yang penting adalah pertama, kita percaya diri, tapi bukan overconfident ya, bukan over pede, dan lewat pede juga. Pede boleh, dan kita sampaikan, kalau udah sampai interview ya, kita sampaikan gitu. Kenapa? Kalau CV itu screeningnya beda-beda juga. Belum tentu semua akan diproses ke tahap interview. Tapi kalau sudah ke tahap interview, yang nanti akan membedakan salah selain tadi ya, bagaimana chemistry, bagaimana attitude kita di awal dan sebagainya, bagaimana cara kita menyampaikan itu akan juga membedakan. Dan karena tadi berarti sudah diketahui bahwasannya ada yang kurang dan sebagainya, kalau memang mau bersaing ke arah sana dengan orang-orang yang memang tidak memiliki sertifikasi, kita ambil sertifikasinya. Kalau tidak, berarti nanti diambilnya dari apa? Dari gagasan, dari ide, dari cara penyampaian, dan sebagainya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Bilal. Oke, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman atas waktunya di hari Sabtu. Mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang masih belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu juga. Kemudian seperti yang diinformasikan di awal acara bahwa ada 3 petanjat terbaik yang akan mendapatkan kesempatan untuk coaching klinik dengan Pak Bilal. Tuh, kalau misalnya dari kami, dari tim, kami sudah memilih 3 orang nih Pak. Nanti mungkin untuk 3 orang ini bisa stay dulu supaya bisa kita diskusi lebih lanjut mengenai prosesnya. Dalam artian untuk coaching kliniknya, 3 pemenangnya ini dengan Bapak Herlambang Wisnu, kemudian dengan Mbak Kalista dan Mbak Safira. Nanti mohon untuk 3 orang tersebut tidak meninggalkan ruang webinar ini terlebih dahulu supaya kita bisa tekan detailnya. Masih ditunggu. Saya boleh mendapatkan dikit nggak, Bu? Boleh, Pak. Boleh ya. Kalau nanti misalkan ya, karena tadi saya lihat juga pertanyaan juga masih cukup banyak. Kalau misalkan belum terjawab atau mungkin akan dibahas di interview juga, jadi boleh juga untuk kalau misalnya ada pertanyaan khusus untuk saya bisa DM ke saya, boleh.
kalau ada yang belum terhubung, karena tadi ada yang bilang belum terhubung, belum di ACC, yuk kita terapkan tanpa koneksi baru, karena itu akan menjadi pembeda di daftar permintaannya. Gitu. Biasa akan lebih stand out bisa. Thank you Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk teman-teman masih ada kesempatan untuk mendapatkan untuk mendapatkan sesi interview simulation dengan Pak Bilal untuk 4 review terbaik. Jadi teman-teman bisa mulai melakukan review terhadap acara ini. Bisa tadi seperti yang Pak Bilal sampaikan, bisa via tulisan, via video. Silahkan tag ke Pak Bilal dan juga Rekruter Indonesia Bersatu. Waktunya sampai dengan hari Senin tanggal 19 Oktober. Jam 6 sore ya Bu ya? Ya, jam 6 sore. Oke, siap-siap. Terima kasih semuanya. Kemudian nanti juga diingatkan untuk virtual job fair bisa diakses pada pukul 12 untuk teman-teman yang berminat. Tadi untuk linknya bisa di vjobfair.id. Terima kasih sekali lagi semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke. Pak Bilal, halo Pak Bilal. Halo Pak Bilal. Ya, halo Pak. Oke. Ini kita tunggu yang 3 tadi lagi Bu atau seperti apa? Ya Pak, kita tunggu yang 3 mungkin. Ya, untuk Pak Herlambang Wisnu dengan Mbak Safira Rizky Anggita dan juga Mbak Kalista Suseno ya. Mohon stay sampai akhir karena mau buat diskusi tentang pemenangnya gitu ya. Ya, Oke, untuk siap. teman-teman yang lain terima kasih. Mungkin nanti ini akan saya remove ya untuk yang lainnya. Itu terima kasih.